Halo, perkenalkan nama saya Aji Pangestu. Saya saat ini sebagai bisnis asisten KDMP atau Koperasi Merah Putih yang mendampingi pembentukan proses KDMP Merah Putih di desa-desa. Kebetulan saya ditempatkan di Kabupaten Bogor. Sebenarnya pada prinsipnya program Koperasi Desa Merah Putih atau koperasi dalam bentuk usaha itu kan dibangun oleh orang-orang atau anggota-anggota yang dimana mereka memiliki usaha tersebut. Jadi kalau misalkan bagaimana program ini dapat mengubah ekonomi desa secara fundamental, warga atau masyarakat desa yang tergabung sebagai anggota koperasi ini mereka akan mendapatkan sisa hasil usaha atau usaha yang mereka jalani atau geluti, sisa hasil usaha itu bisa menjadi pendapatan mereka. Terus kemudian juga produk-produk lokal yang ada di desa, seperti misalkan dalam satu desa, misalkan saya di Kabupaten Bogor, itu adalah penghasil ikan. Jadi produk-produk ikan itu atau kemudian ikan itu bisa dikemas lebih bagus atau frozen food yang kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, berbeda dengan harga-harga murah yang biasa dibeli oleh tengkulak. Jadi kalau sudah masuk ke Koperasi Desa Merah Putih atau gerai itu akan meningkatkan harga atau nilai produk itu di desa lah. Jadi pendapatan desa juga akan naik, kemudian juga sisa hasil usaha yang didapatkan oleh anggota masyarakat itu juga menjadi apa namanya penunjang perekonomian di desa. Mungkin banyak pertanyaan dari publik, bagaimana kemudian hadirnya KDMP ini dengan UMKM-UMKM yang ada di desa. Apakah itu kemudian akan mematikan UMKM atau justru akan mengembangkan UMKM? Pada prinsipnya sebenarnya program Koperasi Desa Merah Putih ini justru membantu UMKM untuk mendistribusikan produknya melalui KDMP tersebut. Dan kemudian produk-produk dari UMKM itu bisa menambah nilainya atau kemudian UMKM-UMKM itu juga bisa membeli produk-produk dari KDMP itu sendiri. Misalkan contoh beras. Beras yang dari petani langsung di stok ke KDMP nanti juga bisa dibeli oleh UMKM dan kemudian diperjualbelikan lagi. Atau produk-produk UMKM yang mungkin dia dalam proses pemasarannya agak sulit melalui program KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih, program apa namanya hasil usaha mereka seperti misalkan kerajinan itu juga bisa dijual atau kemudian di apa namanya didistribusikan oleh Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi bukannya bersaing dengan UMKM yang ada, malah justru akan mengembangkan dan kemudian berkinerja atau bekerja sama lah, kolaboratifnya itu akan jalan kalau misalkan tata kelola dan pengelolaannya itu bagus dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama-sama menguntungkan antara UMKM dan KDMP itu sendiri. Operasi Desa Merah Putih ini juga cukup efektif dalam proses hilirisasi. Kenapa? Karena banyak apa namanya warga-warga atau masyarakat desa yang pada dasarnya mereka mempunyai usaha kecil ya, atau kemudian mereka misalkan punya mereka adalah petani singkong. Petani singkong itu dengan pengelolaan yang dibarengi dengan KDMP, mereka bisa mengelola singkong itu menjadi tapioka. Terus kemudian juga misalkan mereka punya produk-produk yang kemasannya belum menarik dan proses pemasarannya juga belum begitu apa namanya memadai. Maka melalui KDMP mereka bisa mendistribusikan ke KDMP, kemudian diberikan kemasan yang cukup bagus, kemudian juga proses pemasaran yang lebih baik agar kemudian masyarakat desa yang memiliki usaha tidak ketergantungan dengan tengkulak-tengkulak yang membeli barang mereka itu dengan harga yang sangat murah. Jadi melalui KDMP mereka bisa menjual barang mereka yang kemudian dimodifikasi atau kemudian diberikan inovatif-inovatif yang lebih bagus agar memberikan nilai lebih dan diberikan harga juga yang sesuai. Di sisi lain juga mereka bisa menjadi anggota koperasi dan setiap transaksi dari apa namanya masyarakat itu akan dihitung berapa nanti sisa hasil usaha yang akan didapatkan dari masyarakat ketika mereka menjual barangnya ke KDMP. Sebenarnya optimisme itu bisa dibangun ketika
masyarakat desa atau warga desa, khususnya juga kepala desa atau aparatur desa lainnya mendapatkan sosialisasi dari pemerintah bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan bagaimana program ini menguntungkan masyarakat tersebut. Misalkan sosialisasi tentang bagaimana berkoperasi, apa untungnya berkoperasi, apa untungnya mereka menjadi anggota koperasi. Selain mendapatkan SHU, terus kemudian perekonomian di desa juga berjalan dengan baik, uang yang ada di desa itu ya benar-benar berputar di desa dan mensejahterakan masyarakat itu adalah optimisme yang penting. Artinya mindset masyarakat desa juga harus dibangun agar kemudian kendala-kendala yang saat ini terjadi, misalkan banyak warga desa yang menganggap bahwa koperasi itu ya cuma sekedar untuk apa bahasanya Bang Emok. Koperasi itu digunakan biasanya oleh warga desa untuk meminjam, setelah itu ya pinjaman itu untuk apa namanya mindset pinjaman itu yang kemudian menjadi problem atau permasalahan di desa. Jadi mereka belum mau menjadi anggota koperasi kalau misalkan mereka tidak dapat pinjaman. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus disosialisasikan oleh pemerintah atau program KDMP ini kepada masyarakat agar masyarakat mau menjadi anggota dan insentif atau kemudian hal-hal baik yang akan didapatkan oleh masyarakat itu juga benar dirasakan dan mereka memahami soal kepemilikan mereka sebagai anggota, apa hak mereka. Terus kemudian kalau misalkan pun nanti simpan pinjam sudah berjalan, yang diperbolehkan untuk meminjam itu seperti apa, apakah pinjaman hanya untuk konsumtif atau pinjaman untuk usaha. Maka yang diprioritaskan sih sebenarnya dalam program KDMP ini adalah pinjaman untuk masyarakat ketika mereka ingin membuka usaha baru. Perekonomian di desa atau kemudian apa namanya peningkatan pendapatan kapita dan pengurangan angka kemiskinan di desa itu berjalan dengan adanya program KDMP, tentu di tingkat nasional juga perekonomiannya akan membaik. Kemudian juga ada pusat produksi, kemudian urbanisasi di desa, jadi tidak lagi banyak masyarakat desa yang kemudian pindah ke kota. Mereka akan nyaman atau kemudian mereka akan membangun perekonomian di desa mereka sendiri ketika banyak lapangan pekerjaan atau kemudian banyak industri-industri yang mereka bisa lakukan dan didistribusikan ke KDMP dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Tentu ini akan membangun perekonomian nasional yang cukup kuat, bahkan sampai di tingkat mikro kuat, maka di tingkat makro sampai di tingkat nasional itu pasti perekonomian kita akan kuat. Kita doakan saja atau kemudian kita dukung bagaimana program ini ke depan akan berjalan dengan baik dan bagaimana prosesnya berjalan, kita coba lihat dan kita pantau dan kita dampingi bersama agar asta cita presiden kita atau Pak Prabowo dalam program KDMP Merah Putih ini berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan apa yang sudah diatur oleh pemerintah kita.